Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Kemudian pelaksana Jumat kita hari ini akan bertindak dari hati menyampaikan khutbah di hadapan kita adalah Ustaz kita Dr. Herman Tanjung. Kemudian yang akan mengimami kita adalah Ustaz Muhammad Sanusi dan muazzin kita adalah Ustaz Ahmed. Kita mohonkan kepada khatib, imam dan muazzin mereka tugas seperti apa yang diamanahkan sekiranya waktu sudah masuk nantinya. Selanjutnya kami sampaikan kajian dan dilaksanakan di masa yang kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, mohon dicek data dari HP-nya untuk disilentkan atau dinonaktifkan supaya tidak khusukan kita dalam beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an as-surah Luqman 31:13. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidnillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberi badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan untuk sementara waktu kepada kita selalu kita pergunakan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini pembahasan kita berdasarkan kepada Al-Quran surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita agar kita mendidik, membina, mengayomi dan selalu mengawasi anak-anak dan generasi kita, yang mana mereka akan melanjutkan perjuangan kita nanti, yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat, termasuk adalah yang menentukan sekali anak dan keluarga kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa bicara masalah anak, siapapun manusianya, secara hukum sunatullah kita ini adalah anak dari orang tua kita. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana kita melihat situasi dan kondisi akhir-akhir zaman ini, tantangan generasi-generasi kita sangat berat dan sangat luar biasa. Kalau kita tidak ekstra hati-hati, terutama sebagai orang tua, maka anak kita akan menyebabkan kita itu adalah membuat mudarat, baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya Allah berpesan kepada kita dengan
Al-Quran yang begitu mulia diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Bagaimana kita mempedomaninya dan mengamalkannya? Yang pertama sekali adalah yang sangat terpenting, selalu kita kawal tauhid anak dan generasi kita. Anak itu berawal dari rumah tangga, ayah dan ibu. Setelah dari rumah tangga baru dia keluar. Tapi startnya adalah dalam rumah tangga. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran agar bagaimana nilai-nilai tauhid yang sudah ada di dalam diri manusia itu selalu dipupuk, selalu dikawal dan diawasi. Tidak cukup layihana diazan dan iqamah udah tuh, belum. Tapi bagaimana sampai dia betul-betul mandiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi tantangan generasi sekarang, bukan hanya generasi muda tetapi juga generasi tua. Narkoba sudah merajalela, udah di mana-mana. Bahkan hasil informasi survei menyatakan, penelitian bahwa Sumatera Barat ini adalah peringkat ke-6 di Indonesia. Narkoba, LGBT 18.000 lebih. Malu kita dengan memakai selalu simbol adat basandi syarak basandi kitabullah. Sekarang sudah berbagai cara pemerintahan kita untuk selalu bagaimana anak dan generasi kita tetap berada pada jalan yang Allah ridho. Pendidikan. Makanya setidaknya 3 rumah yang insya Allah bisa menyelamatkan anak dan generasi kita kalau betul-betul kita terapkan. Kuncinya diterapkan. 1, rumah tangga. Rumah tangga. Kadang abai, tidak peduli. Mau sholat anak, mau tidak, orang tua tidak peduli. Nah, ini sangat penting menentukan dalam rumah tangga. Makanya tauhid anak itu dikawal. Yang kedua, yaitunya rumah ibadah. Tidak selesai di rumah tangga, harus dibawa ke rumah ibadah. Kalau kita masjid, musola atau surau, wajib. Kalau anak generasi kita tidak kita bawa ke rumah ibadah, hadirin, terutama kita sebagai bapak-bapak, laki-laki, penanggung jawab penuh, siap-siap anak awak akan dibawa ke tempat maksiat. Kenapa? Orang tuanya tidak mau bawa ke rumah ibadah. Nah, sekarang sudah ada program-program dari pemerintahan kita dukung agar anak itu betul-betul, sebenarnya anak itu kan anak kita sebagai orang tua. Makanya Allah sampaikan, pelihara dirimu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, pelihara dirimu, diri kita dulu. Kalau sudah diri kita, baru keluarga kita. Siapa keluarga? Anak dan istri, keluarga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ajari dia bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Allah di dalam Al-Quran surah Luqman itu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, kadang anak tidak mau menerima. Tugas kita sebagai orang tua, nak bersyukur. Itu adalah rezeki karunia dari Allah. Syukuri apa yang ada. Itu sanak saudara kita di Palestina itu tidak makan, itu makan rumput, kita masih makan. Syukuri. Kadang orang tuanya sudah susah masak di dapur, ibunya tahu-tahu dihidangkan makanan itu, dia dengan enak saja. Ini adalah pola asuh. Kalau ada anak yang lawan sama orang tua, membangkang sama orang tua, jangan dulu salahkan anak. Bagaimana proses? Jadi rumah tangga menentukan.
Lah selesai di rumah tangga, udah bagus dia, udah mantap dia, baru bawa ke rumah ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau rumah ibadah tidak ditinggalkan, selalu anak dan generasi-generasi kita, terutama adalah generasi muda, dibawa selalu ke rumah ibadah, insya Allah Islam itu akan maju dan jaya. Terlihat sekarang kalau wirid-wirid paling-paling di masjid itu orang tua-tua 10-20 itu ada ramai itu. Yang muda yang mana? Di mana banyaknya yang muda tuh nongkrong di kafe, tempat-tempat hiburan. Jangan salahkan anak dulu, proses orang tua. Makanya dibawa anak itu, tanggung jawab. Allah akan tagih nanti itu. Terutama kita sebagai penanggung jawab penuh kaum laki-laki. Makanya kalau ada satu perempuan saja nanti masuk neraka, 4 laki-laki yang diseret itu. Ayahnya, suaminya kalau sudah punya suami, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya. Gara-gara satu perempuan, 4 laki-laki taniayo. Kenapa? Yang ampe tadi itu tidak beres, tidak sukses. Makanya tanggung jawab kita sebagai kaum laki-laki. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kokohkan keyakinan anak-anak. Nyala punya keyakinan tetapi masih ragu, masih bimbang. Tanamkan bagaimana kesadaran ibadah. Ini kadang abai ini. Kadang pagi-pagi itu pergi sekolah menjaga anak-anak, nak jaga lelai hari lah jam 7, nak ke sekolah, hilang sholat subuhnya aniang-aniang saja. Orang tua tidak peduli. Padahal Allah akan tagih apa yang kita lakukan semasa hidup ini. Yang terakhir adalah rumah sekolah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Hadirin, rumah sekolah menentukan. Cari sekolah betul-betul yang mampu menyelamatkan anak-anak kita itu selamai dunia akhirat. Bukan dunia saja. Bukan dunia saja. Karena kita bukan hidup hanya di dunia. Kita apa nanti sementara. Kita akan pindah alam. Oleh sebab itu, sekolah adalah menentukan dengan siapa dia bergaul, sekolah. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa 24 jam mengawasi anak kita mulai dari bangun sampai tidur kembali. Tapi lingkungan sekolah itu menentukan. Maka carilah yang mampu menyelamatkan anak kita selamat dunia akhirat. Hadirin, bukan dunia saja. Bukan dunia saja. Karena nanti pertanggungjawaban setelah di alam dunia ini. Itulah alam akhirat. La tadalu maqadama 'abdi yaumil qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antaranya adalah tentang umur kita ini. Oleh sebab itu Allah masih titipkan kehidupan kepada kita. Mari sama-sama kita manfaatkan kepada jalan yang Allah ridho. Karena hidup kita adalah sesaat dan sementara. Hidup yang kekal dan abadi, itulah nanti di akhirat kelak. Sebelum kita masuk nanti ke alam proses selanjutnya, mari kita persiapkan dari alam dunia ini. Hadirin, anak-anak kita adalah harapan bagi kita, baik hidup dunia apalagi di akhirat yang akan menyelamatkan kita. Maka oleh sebab itu kita lakukan proses dengan cara baik, mulai dari rumah tangga, didik dengan cara baik, bina dengan cara baik, dengan agama. Setelah itu bawa dia ke rumah ibadah,
agar dia lebih kenal dengan tahu bagaimana ibadah itu yang baik dan bagus. Dan jangan lupa sekolah yang akan menuntun mereka buat masa depan, baik dunia ataupun di akhirat kelaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita selalu dalam rangka kita mengharungi kehidupan yang fana di dunia ini menuju kehidupan yang baqa di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin, Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum dhakiyan wa qulubuhum katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurbanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.